Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru semua. Perkenalkan, saya Resi Lestari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Jasanya yang paling dikenal tentunya adalah saat mendirikan Taman Siswa. Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Trilogi pendidikan merupakan ajaran kepemimpinan atau semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang akan selalu menjadi dasar pendidikan. Trilogi pendidikan tersebut meliputi 1. Ingarso Sung Tulodo. Guru berada di depan sebagai teladan. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada peserta didik kita. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Guru berada di tengah memberikan motivasi. Sebagai pendidik, kita harus bisa membangkitkan semangat dan kemampuan yang ada dalam diri peserta didik. Yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani. Guru berada di belakang memberikan dorongan. Sebagai pendidik, kita harus memberikan dorongan, motivasi, dan arahan kepada peserta didik. Ada 4 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, menuntun peserta didik. Yang kedua, memperhatikan kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, menumbuhkan budi pekerti. Dan yang keempat, menerapkan sistem Among. Yang pertama, menuntun peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Menuntun di sini artinya anak-anak diberi kebebasan dalam menemukan kemerdekaannya, namun tetap diawasi oleh guru agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Filosofi yang selanjutnya yaitu memperhatikan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam yaitu terkait dengan potensi atau bakat yang mereka miliki, ras dan atau suku tempat mereka berasal, hingga karakteristik lingkungan budaya tempat mereka tinggal. Sedangkan kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak saat ini, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. Filosofi yang selanjutnya yaitu menumbuhkan budi pekerti yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga peserta didik mampu menciptakan atau psikomotor. Filosofi yang selanjutnya yaitu menerapkan sistem Among. Sistem Among memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kemandirian peserta didik. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upaya sendiri. Dan yang terpenting adalah menjaga agar keselamatan ini tidak membahayakan sang anak dan mengancam keselamatan orang lain. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan pada satuan pendidikan. Kegiatan pertama yaitu asesmen diagnostik. Salah satu kekhasan kurikulum Merdeka yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tentang pentingnya melaksanakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan asesmen yang dilakukan oleh guru secara spesifik meliputi kompetensi, minat, kekuatan, dan kelemahan peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Tujuan dari asesmen diagnostik adalah untuk mengetahui kompetensi awal peserta didik. Dengan demikian, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Pada hakikatnya, kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Kuis berbasis game bisa memberikan pengalaman belajar yang positif bagi peserta didik. Trilogi pendidikan. Dalam penerapannya, guru harus mampu menjadi teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif untuk peserta didik. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan mendorong peserta didik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan bagian dari masyarakat. Dalam penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, terdapat tantangan yang dihadapi, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran masih belum maksimal, ekosistem belum sepenuhnya mendukung, dan masih rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Tantangan tersebut tentu perlu kita cari solusinya, dan beberapa alternatif solusi yang dapat kita laksanakan yaitu: yang pertama, melakukan refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Lalu, melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder. Dan yang terakhir, menggunakan metode atau model pembelajaran yang variatif dan berpusat pada peserta didik. Cukup sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.